Sambutan langsung dari Bapak Kadesti Bangunsari, kemudian penampilan dari anak-anak The Mentor Misra Arafah National Orator yang datang dari kota Lubuk Linggau, dan dilanjutkan dengan acara inti tausiah, kemudian doa dan penutup. Marilah bersama-sama kita mengawali acara ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ananda Zizi, santriwati kelas 2 Madrasah Aliyah asal kota Lubuk Linggau, dengan sari tilawah Ananda Fanya kelas 1 Madrasah Aliyah Misra Arafah asal Simpang. Kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rahmah wa li ummati syafi'an yaumal qiyamah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafa wa bi undang-undang dasar asasa wa min Sabang ila Merauke wa Papua ila Aceh min dairatil wilayah. Assalatu wassalamu ala sayyidil habibil Mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dear brothers and sisters, ladies and gentlemen, telling about the boarding school institutions is definitely telling story about a century. A century, person who lives as the boarding school to say his knowledge. Year of travel, life, for years cannot take us, not take us. Also to happen every century, because living the lifeless process. Standing up again, lasting tree again, feeling to raise again, lifting your feet, standing still, not for the things, but more to explore one potential, with escaper sprinting selection in every station. It's like an application. Ladies and gentlemen, Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kama arafna anna al-Qur'ana kitabun muqaddasul lil muslimin wa qira'atuhu takunu ibadah wa huwa anzalahu Allah biwasitati Jibril hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ay anna fi yubayyin minasy-syara'i wal ahkamil mufarriqah bainal haqqi wal batil wal halal wal haram wa nahnu minal muslimin fawajib alaina an naqra'u hatta nafhama fahman jayyida summa na'malu fi hayati al-yawmiyah ma anna fil qur'ani ta'alimul islamiyyatil wasi'ah lirsyidan nasa ila tariqillahil mustaqim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dear brothers and sisters, ladies and gentlemen, we know that this country is being Muslim population. Indonesia is steady Muslim population 85%. From the total 257.9 million Indonesian. This number should limit every country, but honestly we can see the future happening now. Remember, not we can something as what Allah SWT stated in Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yukhairu ma biqaumin hatta yukhairu ma bi anfusihim. Dear brothers and sisters, ladies and gentlemen, نحن من المؤمنين وجب علينا أن نحفظ الأمانة على أحسن ما يمكن. حفظ الأمانة هو صفات من الملائكة المقربين وصفات من الأنبياء والمرسلين وكذلك صفات خاصة للمحسنين المتقين. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. صدق الله العظيم. رأى المفسرون أن تلك آية تشمل كثيرا من قواعد الشرعية الدينية وتلك آية تدل على العامة لجميع المكلفين إما الرأي أم غير الرأي والواجب على الرأي أن يكون دافعا وعادلا للمظلوم ويبين حقوقه وهذا هي الأمانة. حاضرين والحاضرات أهل الجنة رحمكم الله. Dear brothers and sisters, ladies and gentlemen, speaking about future men, speaking about the time and events that will come to us after now, we might say that the future is mysterious. We don't know for sure what will really happen in the future. Might be wait for the future, dreaming of the good things given to us of the success and the better condition. Sometimes we feel worried about the disaster of calamity that might befall. Often as all of you teenagers, we are young generation. Might be our age is not over than 15 years old. If we speak about our future males, we speak about our time after graduated from this boarding school. Ladies and gentlemen, يجري على بعض الناس ليس له إيمان بالله ولذلك نستطيع أن نأخذ الخلاصة من عباد الله وإنه عباد الله يهدئ القلوب وعند المؤمنين بالله هم يشعرون بأن الله وإن الله هو الرزاق والرحيم. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. dear brothers and sisters, ladies and gentlemen, speaking about youth is always interesting. Why? Because it's about ourselves. We are teenagers, we are youth, we are young generation. We also often hate the youth instead of society. Why? Because they have power and energy that doesn't exist in all people. Youth is the of society because they will replace the position and responsibility of the old to continue in civilization. If our society will also become pureness and knowledge in the future, so we must realize what they want. So, I want to ask you dear, are you ready to carry responsibility? Yes, we are. Of course, you must be ready. You must have principles over yourself. You must have noble characteristics of wisdom, courage, justice, honesty, and sincerity. Ladies and gentlemen in one Akidah.
يمكن هذا فوق حبة من بما كفيت هناء كلامي إن وجدتم مني الخطأ أطلب منكم العفو والمغفرة انظر ما قال ولا تنظر من قال. Thank you very much for your attention for goodness. If any, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penampilan tim bahasa Arab dan bahasa Inggris. Uhayyikum tahiyatal islamiyah tahiyatan mubarakah wa mubashirakum tahiyatal ahlul jannah. Bismillahi masyaallah makana bi ni'mati faminallah ajibu hadzal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ni'matillahi azza wa jalla wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang paling berharga dalam hidup ini menyelamatkan kepribadian anak bangsa dari peradaban kehidupan modern hingga hilangnya akal sehat mereka karena pergaulan bebas yang semakin merajalela. Tindakan kriminalitas terjadi di mana-mana. Kebudayaan narkoba seakan menjadi gaya hidup anak muda hingga orang tua. Rasa malu seakan hilang dari jiwa dan raga. Hidup berpoya-poya untuk memuaskan nafsu belaka. Ajaran agama mereka abaikan begitu saja. Dan ini adalah bagian dari problematika yang membuat umat menjadi gila karena hanya mengejar kehidupan dunia. Pergaulan anak muda porak-poranda, hidup suka di jalan raya, sikap tak lagi beretika. Dan hari ini apakah kita harus diam saja dengan apa yang terjadi di hadapan mata? Maka izinkan kami menyampaikan syarah yang bertajuk Ramadan mencetak pemuda handal di era digital. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Di dalamnya terdapat rahmat, pahala dihitung berlipat-lipat, hidup menjadi berkah dunia dan akhirat. Semua syaitan terbelenggu dan terikat, jiwa terlatih menahan syahwat. Pedagang cendol hingga ketupat tidak lagi hidup melarat karena keuntungan semakin meningkat. Semua makanan buka puasa langsung disikat. Awas nanti kena asam urat. Ramadan juga disebut bulan yang berkah. Iman menjadi terarah, hati semakin bercahaya, hidup selalu bersahaja karena selalu berbagi suka dan duka, terhindar dari fitnah dan adu domba. Mulut tak boleh lagi menghibah, apalagi mencuri ayam mbah dula. Terlebih mengintip janda sebelah. Yang jilbab merah jangan marah, I love you. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan yang menarik untuk kita pahami, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Jahidu anfusakum bil ju'i wal 'atashi, fa innal ajra bidzalika ka ajril mujahidi fis sabilillah, wa innahu laysa min amalin ahabbu ila Allah ta'ala min ju'in wa 'atashin." Perangilah nafsumu dengan rasa lapar dan haus, karena pahalanya sama dengan seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan tidak ada amal yang paling disukai oleh Allah melainkan rasa lapar dan haus. Di sisi lain, kita bisa melihat apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas
Kata Nabi Muhammad SAW memberikan wasiatnya kepada kita umatnya, la yadkhulu malakutus samai man malah abadna. Tidaklah bisa masuk ke dalam kerajaan langit siapa yang hanya memenuhi isi perutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ungkapan dua hadis Nabi tadi mengingatkan kita agar berhati-hati dan mawas diri. Puasa bukan sekedar tradisi, bukan hanya menahan ambisi dan emosi, apalagi perintah Pak Supadi, melainkan ini perintah Rabbi Ilahi yang diwarisi oleh para nabi agar terhindar dari penyakit iri dan dengki. Itu semua penyakit hati yang membuat orang cepat mati. Melihat orang naik mobil Ferrari, dia gigit jari. Melihat orang nikah lagi, dia hampir innalillahi. Kalau tetangga beli TV, dia sakit gigi. Tetangga naik haji, dia bilang sesuci. Melihat orang berjilbab, dia alergi. Dengan agama tidak peduli. Kalau ngomong so paling ngerti. Jangan-jangan orangnya ada di sini. Maka kita harus banyak bersyukur agar hidup tidak kufur. Semakin lama semakin berumur, penglihatan mulai kabur, pendengaran tidak terukur, rambut uban mulai menjamur, ketampanan menjadi luntur, semua urat semakin kendur. Kalau berjalan sering tersungkur, tandanya sudah dekat dengan liang kubur. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka sesungguhnya ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan janganlah kamu mengingkari nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Di dalam sebuah hadis Nabi juga bersabda, At-ta'ibu syakiru bimanzilati sha'imi sabiri. Orang yang memakan nikmat Allah lalu dia bersyukur sama derajatnya dengan orang yang sedang berpuasa tapi dia bersabar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pada era reformasi tergerus peradaban modernisasi, banyak orang kehilangan harga diri, hidup melingkar di meja judi, rusaknya moral pemuda dan pemudi, tergerus pada budaya dan tradisi yang jauh dari kata Islami. Runtuhnya generasi pada masa dewasa ini karena hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi, hidup penuh dengan halusinasi